Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rahman. Saya di sini akan mempresentasikan materi Artificial Intelligence yang dimana untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan. Masuk ke dalam materi. Apa itu Artificial Intelligence? Artificial Intelligence atau bisa disingkat AI adalah cabang ilmu komputer yang menggunakan kemampuan mesin untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia. AI mengumpulkan dan mengolah berbagai data yang diterimanya menjadi informasi berguna agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Masuk ke dalam sejarah singkat dari AI. AI pertama kali tercetus dari John McCarthy pada tahun 1956 dalam sebuah program AI Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence atau bisa disingkat DSRPAI. Kemudian berlanjut ke tahun 1960. Di sini pemakaian machine learning pertama yang diberi nama Natural Language Processing atau bisa disingkat NLP. Programnya bernama Student dan Eliza. Lanjut ke tahun 1970. Di tahun ini, robot pintar pertama tercipta. Menciptakan Wabot 1, robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, serta berbicara walaupun tidak sekompleks seperti manusia. Hanya beberapa kalimat. Lanjut ke tahun 1973 hingga 1990. Di sini perkembangan AI masuk ke dalam fase AI winter, yaitu para peneliti menemukan kesulitan untuk menciptakan mesin pintar karena keterbatasan utama yang dihadapi adalah komputer yang belum memadai pada masa itu. Lanjut ke tahun 1990 akhir. Di tahun ini ditandai dengan bangkitnya AI, yaitu pada tahun 1997 mesin Deep Blue. 1998 AI berkontribusi pada mainan anak-anak dan keluarnya Artificial Intelligence Robot atau AIBO oleh Sony pada tahun 1999. Lanjut ke abad 21. Dari bangkitnya AI mulai meningkat, yaitu korporat juga semakin marak menggunakan AI dengan terus mengembangkan machine learning dengan dukungan perangkat komputer yang sudah memadai. Itu saat ini bisa disebut adalah teknologi saat ini atau saat sekarang ini AI, yaitu teknologi zaman sekarang. Ini penggunaan AI adalah hal yang umum dalam segala aspek kehidupan. AI juga ada di dalam telepon, bisa juga disebut itu Siri ya, untuk yang sekarang, dan banyak lagi contoh yang lainnya. Ada beberapa tipe-tipe AI. Yang pertama, kesadaran diri, self-aware. Mesin bisa memahami keadaan di sekelilingnya dan menghimpun data yang digunakan dalam menyimpulkan hal yang dirasakan orang lain. Yang kedua, teori pikiran, theory of mind. Mesin akan memiliki
kecerdasan emosional dan mampu mengingat emosi seseorang dan tingkah laku dengan mengumpulkan data ketika interaksi dengan manusia. Yang ketiga, memori terbatas, yaitu limited memory. Kecerdasan buatan ini bisa menggunakan ingatan dan pengalaman di masa lalunya dalam menginformasikan keputusan apa yang akan diambil di masa mendatang. Yang keempat, mesin reaktif, yaitu reactive machine. Mesin reaktif ini akan secara otomatis merespon dan mengidentifikasi situasi setiap saat. Contohnya yang menggunakan kecerdasan buatan ini adalah permainan catur Deep Blue yang dikembangkan oleh superkomputer IBM. Deep Blue ini tadi ya ada di sejarah singkat AI. Tipe AI bagian kedua yaitu nomor 5, Artificial Neurointelligence atau ANI. Cara kerja sistem ini mengacu pada pengerjaan hal-hal tertentu secara otomatis dengan menggunakan kapabilitas seperti manusia. Jadi, kemampuannya terbatas pada apa yang sudah diprogram saja. Yang keenam, Artificial Super Intelligence. Merupakan gabungan dari tipe Artificial Intelligence sebelumnya yang telah disempurnakan. Dengan begitu, tipe ini memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Jika ini tercipta, bukan tidak mungkin bisa menjadi ancaman bagi umat manusia. Yang ketujuh, Artificial General Intelligence. Tipe ini lebih menitik beratkan pada kemampuan sistem AI untuk mempelajari, melihat, memahami, dan memiliki fungsi yang cukup lengkap layaknya manusia. Ya, dengan begitu, kemampuan AI dapat mereplikasi kemampuan multifungsi dari manusia itu sendiri. Cabang ilmu AI. Yang pertama, sistem pakar. Suatu program komputer yang memperlihatkan derajat keahlian dalam memecah masalah di bidang tertentu sebanding dengan seorang pakar. Yang kedua, jaringan syaraf tiruan. Artificial Neural Network. Jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. Jadi, komputer meniru seperti jaringan saraf manusia dalam pengiriman datanya. Yang ketiga, logika fuzzi adalah peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian, yaitu true dan false ya. Yang keempat, algoritma genetika. Pada dasarnya adalah program komputer yang mensimulasikan proses evolusi dari makhluk hidup. Penalaran komputer berbasis kasus, bahwa manusia seringkali merujuk kepada pengalaman sebelumnya jika ada suatu masalah. Ada 4 tahapan atau proses dalam penalaran komputer berbasis kasus, yaitu retrieve, reuse, revise, dan retain. Yang keenam, agen cerdas. Perangkat lunak yang dapat bertindak seperti orang yang mampu berinteraksi dengan lingkungan. Nah, yang 7, data mining. Ini juga ada dalam mata pelajaran kita ya pada waktu itu. Data mining adalah proses untuk penggalian pola-pola dari data untuk mengubah data tersebut menjadi informasi. Misalnya, toko buku memiliki database pembelian buku-buku yang telah dibeli. Penjualan dapat memanfaatkan database tersebut menggunakan data mining. Dengan menggunakan data mining, penjual dapat mengetahui buku-buku dengan kategori apa saja yang paling banyak terjual, yang kurang banyak terjual, atau tidak pernah terjual. Contoh umum penerapan AI. Pada saat membuka ponsel,
Salah satu hal pertama yang dilakukan banyak orang di pagi hari adalah membuka ponselnya, tentu saja. Ketika membuka smartphone dengan biometrik seperti Face ID, ketika sedang memanfaatkan AI, seperti membuka face lock gitu ya, membuka kunci dengan wajah disebut face lock. Apple Face ID, misalnya bekerja dengan menempatkan 30.000 titik inframerah yang tak terlihat pada wajah kita dan merekam image dari wajah kita. Kemudian Face ID akan menggunakan algoritma machine learning untuk membandingkan hasil pemindaian itu dengan data tentang wajah kita yang sudah disimpan sebelumnya. Hasil perbandingan ini digunakan Face ID untuk mengizinkan ponsel membuka atau tidak. Apple mengeklaim bahwa peluang seseorang bisa mengelabui Face ID adalah 1 di antara 1 juta. Kemudian media sosial. Hal pertama yang kerap kita lakukan di ponsel adalah memeriksa update media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Di sini AI bekerja mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion, mengidentifikasi dan melakukan filtering terhadap berita bohong dan mencegah cyberbullying. Selanjutnya melakukan pencarian di web. Rasanya tiada hari tanpa melakukan pencarian di web. Search engine tidak mungkin memindai semua yang ada di internet dan menyajikan hasilnya ke pengguna tanpa bantuan AI. Ada peran AI di sana. Atau saat kita melakukan pencarian, ada iklan yang terus-menerus muncul. Nah, kemampuan ini juga dimungkinkan oleh AI dan search history. AI akan mempersonalisasi hasil pencarian agar pengguna memperoleh hasil yang menurut algoritma akan sesuai kebutuhan pengguna. Adapun dampak AI dalam kehidupan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas tentunya. Dengan adanya AI yang dapat bekerja secara efisien dan cepat, tentunya pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak dibandingkan manusia, sehingga dapat membantu manusia dalam mengerjakannya, dan produktivitasnya tentu akan meningkat. Yang kedua, cepat dan juga efisien. AI bekerja secara otomatis, dapat dengan cepat melakukan suatu pekerjaan, contohnya fitur-fitur dalam aplikasi pengeditan foto, yang hanya dengan sekali klik dapat mengganti background, mengubah warnanya, bahkan menghilangkan objek tertentu dalam foto. Hal ini contohnya bisa dilakukan dalam Adobe Photoshop ya, untuk komputer. Ya, untuk handphone mungkin CapCut ya, untuk sekarang. Yang selanjutnya membantu meminimalkan kesalahan manusia. Fitur-fitur seperti autocorrect dalam keyboard, Copilot di GitHub, dapat sangat membantu dalam pekerjaan manusia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Otomatisasi. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan menyelesaikan akan dapat dengan mudah dilakukan secara otomatis menggunakan AI, karena sudah diprogram sebelumnya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi AI ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.